Habib Asatid, Ibu dan Bapak, rahimakumullah, alhamdulillah, terima kasih sebesar-besarnya Ibu Bapak senantiasa menghidupkan ibadah pada malam-malam Jumat, khususnya di Masjid Munawwarah ini, dan pada bulan Sya'ban yang penuh berkah. Malam Jumat pertama di bulan Sya'ban, bulan yang berkah, bulan yang dianjurkan dalamnya kita memperbanyak membaca sholawat pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ada malam khusus di bulan Sya'ban, sholawat Sya'baniyah. Ada juga munajat Sya'baniyah, munajat yang dibaca di bulan Sya'ban, ada sholawat khusus di bulan Sya'ban. Dulu sempat ada yang bertanya kepada saya, kemudian hampir menjadi judul buku Al-Yarham, itu tarekat Ahlul Bait alaihi wassalam. Dan Bapak itu mengatakan kalau ingin ikut tarekat Ahlul Bait, amalkan saja Mafatihul Jinan, itu sudah lengkap dari amalan awal bulan sampai akhir bulan. Ya, telepon dari langit itu Mas, diangkat dulu ya. Ini gitu. Baik. Nah, ada satu riwayat yang menceritakan bagaimana Imam Ali alaihissalam itu, jadi di Madinah kemarin ada sahabat yang bertanya, di mana pusara Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi wasallam? Pusara beliau rahasia. Setidaknya ada 3 riwayat. Sahabat ini tanya lagi, enggak riwayat yang kuat yang mana? Yang tiga itu riwayat yang kuat. Satu di rumah beliau, yang kedua di pemakaman babi, dan yang ketiga itu di antara rumah baginda Nabi dan mimbar yang kemudian disebut dengan Raudhah. Jadi ya ketiga-tiganya kita bersiaran. Tapi kayaknya ada rumus. Saya sudah mengalami ini beberapa kali. Jadi kalau saya sampaikan begitu, dia akan tanya lagi. Kayak ada guru kita, anak guru untuk berangkat itu ada umroh kedua. Lalu saya sampaikan umroh kedua ini bisa diniatkan sebagai hadiah, bisa pada. Saya tidak pernah mengarahkan gimana. Jadi mau pertama buat ibu, kedua buat ayah, monggo silakan. Tapi dia penasaran, beliau penasaran dan tanya, dan pertanyaan saya ini, antum dulu waktu umroh kedua buat siapa? Jadi pertanyaannya spesifik. Ya. Sama seperti saya bilang, ini ada 3 riwayat. Lalu ada yang kuat yang mana? Itu kan tapi beliau mendesak lagi dan bertanya, tidak antum. Jadi sekarang pertanyaannya lebih spesifik lagi. Saya jawab, mungkin ada 2 kemungkinan yang lebih berat. Yang pertama adalah di Raudhah. Mengapa? Karena di antara rumah baginda Nabi dan mimbar baginda yang belum disebut Raudhah, di situ ada tiang yang disebut dengan tiang sholatul lail, tiang sholat malamnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di belakang tiang itu, tidak jauh dari tiang itu, ada subun al-hirs, tiang penjagaan. Jadi ketika baginda Nabi sholat malam, Sayyidina Ali itu akan menjaga baginda Nabi di belakang, kurang lebih mungkin 2 meteran atau 2 saf sholat. Jadi baginda Nabi sholat di saf depan, Sayyidina Ali itu di 2 saf. Di belakang beliau menjaga, disebutnya tiang penjaga. Kalau baginda Nabi sholat malam, Sayyidina Ali itu jaga. Nah, yang saya sampaikan adalah saya itu penasaran, saya pribadi saja penasaran, mengapa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholatnya di titik itu? Dulu itu pohon kurma, sekarang kemudian dibuatkan jadi tiang. Jadi mengapa baginda Nabi sholatnya di titik itu? Bukankah setiap titik itu bisa kita sholat di atasnya? Tapi mengapa titik itu yang baginda Nabi itu
sering sholat malam sehingga disebut tiang sholat malamnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau bagian belakang rumah Sayyidah Fatimah itu disebut mihrab tahajud karena itu tempat sholat malam Sayyidah Fatimah Sallallahu Alaihi belakangan atau sebelumnya itu saya mengetahui beberapa ulama yang kalau sudah menyiapkan tempat untuk beliau, misalnya nanti saya dimakamkan di sini, di Iran ada beberapa ulama yang dimakamkan di rumah, seperti Abdullah Hasim Najafi dimakamkan di perpustakaan beliau. Jadi sudah pesan nanti tempat saya begitu. Dan yang sudah pesan itu beliau jadikan tempat ibadah. Tanah tempat beliau nanti kelak dimakamkan itu jadi tempat ibadah. Beliau sholat malam di atasnya. Ceritanya, misalnya kita tahu sahabat Mayyit Ahmad Tamar dikisahkan Muawiyah ketika Sayyidina Ali mengajak beliau jalan dan menyampaikan di kelak pohon kurma ini, di pohon kurma ini nanti engkau akan disalibkan. Dan apa yang berkata oleh Mayyit, dia datang ke pohon kurma itu, mengairinya, menyiraminya, mengajaknya bicara. Gitu. Kemarin di Sukabumi kami silaturahmi ke Ustaz Daud Wahiraja, sahabat Al-Yaram yang mendirikan Muhsin Majelis Ukhuwah Indonesia Indonesia. Beliau juga begitu. Jadi saya itu nanti dimakamkan di situ, katanya begitu. Jadi sudah beli tanah untuk dimakamkan. Jadi saya ajak bicara tanah itu. Tanah katanya baik-baik nanti ya. Jadi sekarang aku baik-baikin kamu supaya nanti kamu baik sama aku, katanya gitu. Diajak bicara. Nah saya bilang yang tradisi para ulama itu adalah dengan beribadah di atas, jadi sholat di atas. Misalnya nih kalau kita punya kompleks pemakaman dari bulan Bapak itu sudah putih, nah nanti di kotak itu hamparkan sajadah, sholat, baca doa. Jadi tanah itu tidak kaget ketika terima tubuh kita nanti. Oh ini yang dulu suka sholat di atas tanah kami. Itulah kurang lebih. Jadi saya bilang saya tidak tahu, tapi kalau dihubungkan dengan itu dan usaha saya sahabat Sallallahu dan tertantang sih. Hanya kalau saya ditanya dari yang tiga ini di mana? Satu barangkali baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena mempersiapkan tanah itu untuk putri tercinta beliau misalnya. Ini yang pertama. Atau yang kedua memang di tempat tahajud beliau, tempat tahajud Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Beliau yang sholat malam di situ juga kemudian beliau dikebumikan disebut mihrab tahajud. Dan kedua-duanya, kedua tempat sholat itu sekarang ini off limit, ya, tidak dapat diakses begitu. Nah, itu sekaligus oleh-oleh dari perjalanan kemarin umroh. Terima kasih sekali lagi Ibu dan Bapak semua. Saya sudah tadi menyiapkan riwayat yang lain tapi tidak jadi ya, karena terbawa oleh suasana pembicaraan. Terima kasih sekali lagi undangan untuk Ibu dan Bapak semua. Insya Allah Selasa malam itu haul al-Yamamah dan kita doakan para pembaca Kumel sepanjang sejarah. Semoga Al-Mahumi menjamaah kita digabungkan bersama para pembaca Kumel sepanjang sejarah. Kemudian insya Allah malam Jumat minggu depan itu adalah peringatan dan memberikan malam Nisfu Sya'ban. Dan sehat walafiat semuanya dan pada hari Sabtunya awal oleh orang Bapak di Nazar, Ibu Bapak Yunda semua itu mudah-mudahan insya Allah membersamai dalam berziarah pada beliau dan doa-doa untuk mengampuni kita semua. Terima kasih. Mohon maaf dan batin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Saya ada yang khusus untuk kita sertakan semoga aja doa beliau. Ya.
hadir. Ya, betul. Siapa yang hadir? Si anak saya. Istri dan anak. Masya Itu namanya. Namanya Siti Roh. Sakit kepala itu. Rahman. Masya Allah. Hadir itu udah seminggu. Masya Allah, ya. Semoga Kepala itu kan kebaikan, kesembuhan. Kebahagiaan pelan dengan hajat-hajat mereka. Allahumma shfihim bishifa wa dawihim bidawahi wa hafihim min baladi bihaqqi khatamil anbiya'i wa sayyidi awsiya'i wa ahli baitihi awliya'i al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu Ustaz. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi muhammadin walhamdulillahil alamin wal 'afwu minkum wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. سعونا في الدنيا